energy easily gitu. Jadi gue tuh ngerasa banget dia tuh ada penolakan gitu. To even kayak gue cast gak mau gitu. sebenarnya. Kita ini negara yang cuma gila sama sensasi sesaat. Pertama oplosan, semuanya marah 2 hari. That's it. Sudah. That's it. Selamat datang di Time Capsule, a futuristic podcast bersama gua Chandra Leo Gua Zeren dari Bukan Manusia Biasa. dan Dos Guava XR. Kali ini kita akan ngajak kalian dari masa kini ke masa depan. Podcast ini bukan cuma untuk kalian dengerin aja, tapi juga ngebayangin. Welcome guys. Welcome guys. Bang Jof, Kak Kezia. Ya, kenapa ketawa-ketawa? Karena gue pertama kali podcast sama teman sendiri. Wey, terima First kasih time banyak. ya, dari First time. semua podcast ya. Iya. Ya, Oke. Jovial dan Kezia, terima kasih banyak udah datang hari ini. Gue tahu Thank you so jalan much, jauh, Bang, ya Kak. kan. Aman. Tantangan banyak di jalan, Susah lewatin banget tadi macet. kesini, susah Kira-kira Dia habis banget. pedal sih. Ya, kita jujur kita nggak usah Pedal ya? acting dari sini. Dia tuh habis, Itu dia gua habis mau pedal ngobrolin juga. Dia tuh ngejar, dia tuh kalau pedal terlalu ambisius man. Dia tuh harus kayak top 5 dalam. Lu Apa tuh tuh udah namanya? obsesi ya dengan Iya, pedal. Hah? iya. Udah. Udah. Sudah. Seminggu berapa kali, Kak? Setiap hari lagi. Setiap hari. Gila Wow. sih. Gila. Sehari berapa Rame kali dong. lo nanyanya? Sehari berapa kali? Kadang sekali, kadang 2 kali. Wow. Bisa sampai 2 kali satu Iya. hari padel. Ada. Kita Wow. liburan ke negara lain. Kita Nyarinya- main pedal. Sama siapa kok kayak gitu? Kita nyari berdua single doang. chord berdua Jadi yang doang. satu lawan satu. Oh, oke. Padel tuh nggak harus rame-rame ya? Rame-rame. Harus biasanya berempat, dua-dua. Cuman karena kita waktu itu berdua doang, nyari single chord. Ada biasanya single chord tuh untuk latihan sih. Cuman kita main aja. Oh, oke. Tenis main nggak, Kak? Kalau tenis? Enggak, Berarti langsung pedal. langsung. Nyokap gue main tenis. Jadi lu kadang gue bayangin deh, ikut. daripada kayak lu bayangin deh kayak mau lihat menara Eiffel atau pedal, dia pilih Iya. pedal. Wow. Tapi itu akan lebih bagus kalau mic-nya lebih deket sama lu, Bro. Oh, setuju banget. Iya. itu Masuk tuh itu gitu ya. lebih deket sama lu lebih oke sih. Setuju banget. Oke, kita tahu Jokes ini sekarang udah jadi sebuah channel TikTok ya. All Jokes aside. Yes. Iya. Udah sedikit dibahas pasti di Raditya Dika. Tapi kita mau bahas yang lain. Lu kenapa ketawa sih anjing? Ini kalau temen dari podcast jadi aneh ya, Kak? Enggak, Udah, soalnya paham. kalau gua mau mereka Iya, tuh ya. obrolannya Iya. emang gak pernah bener. Iya. Bang Jovi masih aman nih kayaknya. Nggak, soalnya gue sama Chandra tuh Mereka sering belum banget bisa ketemu. bercanda. Mereka tuh nggak Iya, Bang Chandra udah bilang ke gue Iya. emang. Challenge-nya di sini kita Harus menghasilkan obrolan yang daging, Bro. Harus, Oke? harus. Ya, Harus. mari kita mulai ya. Yes, yes. Kita akan mulai segmen pertama ini dengan pertanyaan What if? Gue jadi ikut. Aduh. Kenapa lu jelas nih. ketawa? Ayo, Bang Chan. Ayo, Bang Chan. Ayo. What if? What if? Walaupun nih sekarang kita ngundangnya ada Kak Kezia sama Bang Jovi. Ya. Nanti gue mungkin bakal nanya spesifik ke Bang Jovi dulu. Tapi kalau Kak Kezia mau ngasih komen boleh. Oke, siap. Kan Bang Jovi dikenal dari YouTube. Skinny Indonesian 24 bareng Bang Dovi. Gitu kan. Kenal nggak? Kenal kan? Iya Gue kan? belum, cuman mungkin Nanti akan kenalan. bisa dikenalin ya. Iya. Yang vegan kan. Yoi. Ya. Iya. Vegan dan Made for Coffee. Iya. Lalu Hafal. iya. Nah, setelah itu sekarang udah nggak berjalan lagi nih Skinny. Udah enggak. Terakhir berarti 2000 YouTube channel Gue Skinny maju itu soalnya lupa gue. 2021. 2021 kan? Ya. Nah, pertanyaannya, what if Skinny Indonesian 24 sampai sekarang masih ada? Kontennya bakal kayak gimana? Wow. What if, bro? Our first what if. Apa gue tag tim dulu sama Andovi? Bisa. Bisa Tunggu juga lagi sih. dong, tunggu Oh lagi. iya, jangan-jangan. Wah, ini makanya kenapa lu harus baca pertanyaan dulu sebelum datang ke podcast. Gue nggak ngebayangin pertanyaan itu sama sekali. Wow. That's a very good question. Wow. Oke. Silakan dipikirkan dulu, nggak apa-apa Bang Jo. Gue tunggu dia 1 jamnya jadi 45 Ya, menit. kelamaan, Ya, ya. kelamaan, 15 menit Dan, kelamaan. apa lu perlu ganti timer itu jadi lampu merah ada 5 biji buat countdown F1. Tet. Tet, Tuh tet, kan? Tuh kan? Nah, ini udah mulai. Tenang, nggak apa itu masih Oke, masih sorry, aman. sorry, Masih aman, sorry, masih Eh, aman. by the way, ini 2 shot ya? Iya tuh. Wah, teknis ya. Mulai ke Dong. teknis nih. Kayaknya kontennya membosankan nih. Enggak lagi menurut gue. Enggak, kayaknya Dengan melihat edukasi Skinny. 10 video terakhir seperti itu. Itu ada karena channelnya mau tutup. Oh, bener Jadi juga. ketika Keluar lu, ya? ketika lu tahu lu bakal mati, lu tuh bakal keluarin yang terbaik. Tapi kalau lanjut terus ya paling-paling lagi ngetren apa ya, ngerespon itu. Politik bahas. Politik tetap lah, tiap pemilu kita kan selalu nyala tiap pemilu ya. Tapi ya kalau selain itu nggak tahu, soalnya masalah itu di energinya.
energi gua sama Andovi di awal itu tinggi banget. Mungkin abis pandemi tuh energi itu udah berubah sih. Oke. Jadi makanya harus ditutup. I see, ngerti. Iya. Nah kan sekarang kalau masih ada, sekarang tuh ramainya dengan konten live stream. Oh. Kalau Ya, lu salah satu punya format ide ya. live streaming Skin Indonesia 24 sekarang, mau bikin apa? Ya, let's say format live stream ya. Wow. Gue sebenarnya mau jadi gue tuh, aduh ini takutnya terlalu serius nih ya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, biasa. Bang Jo. It's okay. Chandra bisa serius kok. Bisa, bisa, aman. Bisa. Kayak ngerasa aneh gitu ya. Aman bang. Ayo bang. Gue tuh mau live stream tapi agak nggak mau bilang penting nanti dikira sombong banget lo bang. Tapi untuk hal yang penting maksudnya. Jadi gue tuh mau baca-baca berita yang ada. Oke. Terus gue verifikasi apakah ini bener atau enggak. Wow. Jadi Maksud berita lewat apa? Berita lewat sosmed yang baru Iya. muncul tiba-tiba, apa lewat berita official dari TV, apapun. dari manapun. Jadi Oke. misalnya ada hal yang lagi rame di Twitter, gue secara live akan lihat sumber-sumber yang benar, terus bakal bilang, oh ini benernya tuh ini tuh clickbait. Oke. Ya. Menarik Jadi gue banget. lurusin semua di live itu. Ya, Uji berarti- faktanya berarti ya. Berarti Iya. lu tuh kayak Uji langsung basmi hoax aja langsung pengennya. Yes. Karena itulah isi internet kita, hoax doang. Yes. Betul, nggak salah. Oke, menarik gitu. Iya. Itu konten yang menarik dan gue bisa ngeliat Andovi dan Jovial dan gue di sampingnya juga sih. Biasanya kan ada kolaborasi untuk ngobrol Kayak ini. pas Indomie ya. Pas Indomie. Atau Iya. YouTube's Got Talent ya. Nah, itu kan Ada fun Cia times. Nikolai dan Iya. Messi Judge dan Fun Bayu times. Skak semuanya lagi. Oke, udah. Nah itu cukup. kan format tuh bang. Eh, Mungkin nggak kalau sekarang ada masih bikin-bikin yang format kayak gitu. Kan sekarang kalau YouTube channel formatnya mungkin banyak podcast gitu Iya. kan. Atau apa, program apa. Itu masih mungkin nggak sampai sekarang kalau bikin seliar itu tuh. sebelum tambah itu YouTube's Got Talent ada dari bagian Iya. 10 video terakhir segini nggak? Iya, Oh, video oke, video oke, ke-8 oke. terakhir ya. Oke, lanjut lagi silakan. Ya mungkin itu salah satu formatnya sih. Formatnya gitu, pembasmi hoax gitu. Oke. Kan live streaming itu kebanyakan sekarang seru-seruan ya. Jadi kayak datang ngobrol sama temen, Hahaha. Iya. nggak ada masalah. Nongkrong aja biasanya kan. Ha-ha. Cuma gue merasa ada masalah yang lebih urgent di dunia daripada nongkrong aja gitu. Oke. Itu Ya. aja sih. Iya. Menarik. Ya. Tadi kan sih udah. tapi Iya, tadi iya. kita Semoga ada habis- yang nonton ya. Gue Iya, nggak tahu, iya, kalau iya. takutnya gak ada yang nonton. Ya, Terlalu gua- serius Gue banget. lagi cari poinnya apakah itu entertaining. Ada nggak mesti bisa Oh, jadi iya. Pasti tapi entertaining nggak? ada aja gitu sih loh. menurut gue yang emang mencari itu. Ada Iya. juga certain groups of people yang akan mencari tongkrongan live stream. Iya. Live stream nongkrong, ada juga yang mencari itu menurut Tapi gue. kayak belum ada loh live stream yang ngomongin atau live stream yang cukup yang diobrolin tuh berbobot gitu Iya. kak, ya kan? Sekarang Not that ya. I know of ya. Nih, Mungkin kita bentar nggak lagi tahu. kita bikin Tapi- gimana? Ayo. Yuk. Iya, live Iya, stream yang maksudnya berbobot. sekarang udah. Maksudnya bukan nggak berbobot, tapi yang esensial kali ya Nggak bahasanya. apa-apa mau ngomong nggak Mungkin berbobot. bukan Skin Indonesia Iya, 24 lagi apa-apa ya udah duanya, all ya. jokes aside, live streaming bahas hal yang tadi udah gitu. Di syuting di sini bisa. Dos Gova? Bisa di calling ya. Halo Gus. Oke, itu Oke. buat Joe, pertanyaan watif. Sekarang pertanyaan watif buat Kezia. Oke. Kan dengar-dengar Kezia ini menang medali emas di Bangkok tahun 2018. 2018 ya. Bener. Iya. Oke. What if Kezia tidak pensiun jadi ice skating Atlet. atlet? Oh. Menurut gue akan tetap where I am right now. Tetap melakukan hal-hal di luar ice skating kayak acting, konten, tetap ada di dunia showbiz, ada di dunia entertainment dengan ice skating. Jadi kayak menurut gue one doesn't cancel out the other karena ice skating very apa ya maksudnya bisa di manage gitu dengan hal-hal Yakin lain. itu kan butuh dedikasi bro untuk jadi yang terbaik. Lu bisa manage semuanya. Bisa. Wow. Kemarin gua habis nonton Tokyo Olympics German punya pasangan. Itu bagus banget gitu. Dan Iya. Cuman gue juga tahu kayaknya kapasitas gue juga nggak mungkin sampai in terms of ice skating ya. Kapasitas gue kayaknya nggak mungkin sampai keluar negeri banget Olympics. sampai Olympics gitu berarti kan. lu dari awal nggak set goal Nggak, ice nggak. skating ini sampai sejauh itu. Nggak. Oh. Gue nggak lanjut karena pandemi waktu itu. Oh, oke. Ini juga sebagai saksi. Jadi waktu itu even awal-awal gue ketemu Joe, udah mulai pacaran dan segala macam, gue masih sering banget tuh ice skating. Masih dedicated lah. Misalnya malamnya habis syuting sampai larut,
paginya gue udah practice ice skating, gue tetap lanjutin gitu, tetap gue Oke. lakukan. Cuman waktu itu pandemi, terus ice rink tutup, Iya benar. ya kan, Nggak tutup boleh semua, ada nggak bisa. kegiatan. Jadinya lanjut stop sampai sekarang. Jadinya berakhir di nyanyi di apartemen, abis itu minta footage, guys. Iya. Stuck di rumah Stuck with gimana you di videonya? Skinny Indonesia 24. iya lagi. Ya, itu kita lagi Iya. promo film bucin. Oh iya benar, gue lihat lagi. Itu di Skinny Indonesia 24. Itu tuh Chan, it's so funny that you brought it up, karena itu memang zaman-zaman gue berhenti nih ice skating gitu. Oh gitu. Iya. di fase itu ya. Gitu. Iya, iya, gue jadi kayak video itu Iya. banget waktu Covid, kayak jovial tiba-tiba Chan minta video lagi di rumah yang stuck. Oke, siap. Itu zaman-zaman kita nggak tahu tuh the future bakal kayak gimana. Iya. Bener-bener nggak tahu itu. Iya, yang cuman di rumah doang. Gila sih, crazy. Gitu. Nah, itu kan zaman Covid. Sekarang kita mundur sedikit ke sesuatu yang mungkin kita tunjukkan lewat foto aja kali ya. Oke, Yes. di sini ada foto yang gue mau kasih ke kalian. Kita nggak di sini nggak. Kita nggak akan ngomong apa-apa. Kalian silakan cerita tentang foto ini. Oke. Silakan. Muncul tadi, maaf. Oke. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my god. Gila banget. Gila banget. Lu nggak tahu Jo? Lupa. Tahu lah, Gila oke. banget sih ini. Silakan. Ini menurut gue legendary, historical, what the hell nih? Nah itu gila sih. Jadi, ya damn, gue langsung 6 years ago. Balik ya. Wow. Dan lu tahu siapa yang ambil foto ini kan? Tahu dong. Ya udah. Silakan Chandra cerita. Orang belum tahu konteksnya nih. Iya, iya, Der, iya. ada foto ini muncul di screen nanti. Silakan. Nih orang bakal kayak apaan sih tuh? Chandra tuh berjasa banget guys dalam hubungan kita berdua. Bener-bener Gue nggak kayak. minta bawa ke sini ya, tapi udah silakan. Oke, jadi ini adalah foto pertama kali gue sama Joe. Ketemu? Iya. Enggak, kedua kali, tapi pertama kali ngobrol. Oke. Karena pertama kali ketemu Pertama itu waktu gue reading. casting. Casting. Yes. Emang aku ada di situ waktu kamu Ada, casting? makanya aku jadi coba casting untuk Cila karena ada kamu. Film bucin ini ya konteksnya Iya, ya. Oke. bucin. Kayak jadi gini, foto ini adalah kedua kali gue ketemu Jovialda Lopez seumur hidup gue. Yang pertama kali it didn't turn out so good. Bukan didn't turn out so good, maksudnya kayak first impression gue ke dia adalah, bayangin deh gue casting nih, masuk ke ruangan casting dan posisinya tuh rame banget. Kayak ada direkturnya, ada produsernya, ada casdirnya, ada telkonya, ada cast lainnya yang cast yang udah fix main gitu. Sementara gue I've never walked into a casting room like that ever. Gue setiap ke casting room, you know lah, you guys know, kayak ke casting room pasti cuman casting director, lu yang Sama sebuah kamera yang merekam. iya, Ya. atau ya casdir something gitu. Itu ramai banget, gue kayak aduh, dan they're very loud ya. Mereka tuh lumayan Heboh ada ya. Andovi, Lebih ke ada Chandra, Andovi ada sih. Tommy gitu. Andovi dan Chandra lebih tepatnya. Iya. Dan Tommy kan juga lah ketawa-ketawa terus gitu. Jadi gue kayak oh oke. Ya udah gue coba aja casting. Gue casting tuh untuk peran lain, namanya Julia gitu. Oke. Peran ini adalah pasangannya Tommy Lim. Oke. Oke. Kalau yang udah nonton Bucin pasti tahu si Julia ini kayak gimana. Setelah gue selesai casting itu, tiba-tiba Chandra as the director bilang, coba lo stay dulu, lo coba casting untuk karakter lain, which is namanya Cila. Cila ini pasangannya Jovialda Lopez di film gitu. Kebetulan ada Joe-nya, jadi Chandra bilang, lo langsung aja casting berdua. Gue juga pertama kali tuh begitu. Ditembak langsung Ditembak tuh ya. langsung. Chandra kan. Dan gue gak mau waktu itu. Gak mau. Gue gak mau. Karena mau, karena- gue kasih kriteria. Jadi gini, kriteria karakter Cila waktu itu adalah harus seumuran gue. Kita selisih 9 tahun. I was Dari secara very fisik young beda at ya? that Iya, time. I I was think it was 20 tahun 20. ya? 19. Oh, 19 ya? No, just turn 20. Oh, oke. Iya kan 20 Jadi ya. waktu itu gue 29, dia 20. I Gue was bilang very young. cariin gue cewek yang 29, 30 untuk karakter ini gitu. Oke. Terus gue bilang enggak, take dulu Iya. sekarang. Iya, Dah. dia kayak enggak Jo, coba dulu. And gue orang yang maksudnya I pick up energy easily gitu. Jadi gue tuh ngerasa banget dia tuh ada penolakan Iya, gitu. iya. To even Kayak gue cast gak mau gitu. sebenarnya gitu. Iya, jadi gue ngerasa banget dari dianya ada penolakan, nggak mau even acting sama gue gitu, nggak mau casting. Cuman ya director yang ngomong gue kayak oke gitu kan. Ya udah akhirnya gue mencoba scene sama dia. Apparently Chandra suka banget
And he has Sama hasil itu tuh. sama hasil casting itu. Semua orang suka sebenarnya. Casdirnya suka, Chandra Tapi- suka. Cuman orang ini yang nggak suka ya. Orang sebelah saya ini yang nggak Oke. suka. Dia doang. Pak Stop. Sunil aja go gitu. Pak Sunil rapi film, Chan go with Kezia gitu. Nah kalau yang ini don't go with Kezia gitu. Oke. Ya udah akhirnya. Nah ini pertemuan kedua. Nah udah akhirnya long story short gue di call back. Oke, you got the role gitu. Oke, lo syuting. Oke. Datanglah reading, day one reading. Ini orang telat 3 jam. Alasannya dia baru landing dari LA. Emang beneran baru landing dari LA. Emang baru Tapi landing. Andovi juga baru landing dari LA. iya, And iya, he iya. was there. Walaupun dia gak mandi. Andovi dari bandara langsung ke tempat Langsung ke tempat Lokasi. reading, tempat Iya. tempat Gua mandi reading. dulu lah. Oh. Biar orang nggak Biar proper ya. Iya proper gitu kan. Jadi gue maksud gue kayak nungguin 3 jam nih untuk bapak yang satu ini kan. Gue udah kayak agak gitu. Terus castir kita sampai minta maaf sama gue. Kayak sorry ya, udahlah disuruh nungguin orangnya 3 jam. Terus pas datang dingin banget lagi orangnya. Jadi dia pas datang tuh masih penolakan, masih kayak Oh iya? iya, masih kayak gitu. Untung gue agak cuek ya orangnya. Aku Jadi malah lebih dekat sama Susan Sameh waktu itu ya. Iya. Lebih ya. terus Karena emang udah cair waktu itu, Iya, bukan kalian udah sering ngobrol. bukan pertama kali ketemu kan, emang Ya. udah bareng. dan gue tuh lumayan ekstrovert ya orangnya. Jadi sama yang lain gue hai aja. Iya, Sama langsung. ini doang, the one person yang gue harus bangun chemistry gitu. Ya udah, akhirnya yaudahlah reading. Udah malam tuh gue inget banget sampai gue datang dari sore, malam baru Ini reading. nih? Hari ini. Oh, ini. Hari ini. Ya udah akhirnya reading. Nggak nemu loh chemistry-nya. Terus Chandra bilang, "Guys, kalian harus bangun chemistry, guys. Gak bisa, ini kurang nih chemistry-nya segala macam gitu Dan kan." itu udah selesai sebenarnya. Udah pasti dia. Jadwal itu tuh udah selesai hari itu. Iya, Makanya waktu itu gue oke. yang minta untuk Iya. ke suatu tempat. ya Camden. Iya. Itu ada dalam fotonya tuh. Karena Camden itu di sebelahnya Rapi. Rapi Film, Film gitu. kantornya. Si bar Camden ini di sebelah Rapi Film. Terus dia kayak, yaudah deh kita ngumpul deh. Ini outside of reading schedule ya. Nah, kita ngumpul deh. Ayo, Director inisiatif. Director inisiatif. Iya, ayo lah Iya. gitu kan. Semua ngumpul deh. Kita hangout aja di Camden gitu. Ya udah gue kayak oke. Ya udahlah untuk mencairkan suasana juga. Iya. Kayak gue nggak mungkin syuting sama orang yang super dingin gini. Sementara Iya. scene-nya tuh berat. Scene-nya tuh harus nangis, harus. Ah, Kalian yang nonton iya, Bucin iya. itu adalah scene yang dipotong di sosial media manapun dan sampai sekarang masih di repost sama orang-orang. Iya, tonton berapa juta Iya, orang iya, itu iya. sudah tuh. Wah, gila Iya, Itu sampai viral. sekarang tuh Iya. gue kalau komen-komen di TikTok gue ya kadang tuh 4 tahun Jo. Lainnya itu. Iya. Lainnya. A day in my life komennya. Aduh jadi inget 4 tahun Jo. Iya, iya. Jadi it's a very deep scene gitu. Jadi gue kayak and I don't wanna fail dong kayak di scene yang bagus Gila, ini itu. foto. Ini gila sih fotonya. Akhirnya di Camden kita lagi ngobrol-ngobrol, main game, ingat nggak waktu itu? Ya, Main game, riddle gitu-gitu. Tiba-tiba Chandra ini ya ngide Itu dalam banget. kondisi sober ya, nggak ada posisi lagi mabuk apa enggak? Enggak, ada minum. Ada minum. Ada minum. Ya, Tapi Nggak ada yang sober. nggak ada yang mabok. Enggak Nggak ada, ada. ada. Ujung-ujungnya mungkin mabok ya. Cuma Iya. kayak awalnya nggak mabok. Iya, ini enggak mabok. Kalau awal Di selalu sini Selalu gitu ya. Emang Iya. secara natural. ya? Betul, di sini Awal belum nggak mulai. Awal nggak mungkin mabuk. Di sini nggak mungkin mabuk, masa Iya. baru datang mabuk. Iya, nggak mungkin. enggak. Nah, Intinya there were drinks, tapi ini posisi kita sober. Science tuh. Chandra ide tiba-tiba. Guys, kan udah cair nih. Mungkin dia pikir udah Momennya hai nih. gitu kali ya Chan lo mikir ya. Iya. Kayak ya udah deh. Tiba-tiba dia kayak coba dong scene yang kalian berdua. Skrip ini. Skrip ini di Camden. Di mana lagi? Jedak. Iya, jadi itu environment yang benar-benar tidak Aneh kondusif untuk banget. melakukan reading. Aneh Itu banget. Berisik orang, Waiter lalu lalang. wah itu lalang. Oke, yang sebelah Musik jedak-jeduk. meja sebelah. Weh, cheers. Iya. Terus gue kayak disurusin. reading budak sekarang. Action. Gue kayak, wah aneh banget. Dan kemungkinan adegannya tuh yang itu yang 4 tahun. Ya itu di Iya, sini. Gua lupa, adegan yang Salah satu terberat adegan ya. ya? Pokoknya Adegan gue yang disuruh terberat. nangis deh di Camden sama Iya, ada Chandra. yang terberat. Oh iya. Iya, gue disuruh nangis sama Chandra di Camden. Dan ya udah gue nangis lah di Camden. Dan Iya. chemistry kebentuk di situ. Jujur aja di saat itu gue pikir kayak, you know what, it's gonna be fun aja jadinya. Iya. Mereka on point, Serius Beneran on ya? point, beneran jalanin karakternya. Gue kayak, Itu aneh banget. udah, jadilah makanya udah Gitu. dijadiin. Nah, since then chemistry kita aman. Bang Jov mulai open berarti di malam ini dong. Ya, Mulai welcome sama Kak Kezia. Sebelum ke Camden ini, gue tuh sama Jo ke lantai bawah Rapi yang tempat. Oh ya, untuk chemistry building tapi berdua doang. Benar, Ya. itu kita ngobrol panjang. Tapi dia masih penolakan, Dingin. masih kayak, oh emang lo dulu sekolah di mana? Oh, tapi lo
gimana 29 pacaran tahun ke 20 tahun aja nggak sih? exactly Iya. itu. And I understand juga ibaratnya kayak yang beda 9 tahun sama gue, pasti gue juga akan kayak wah masih agak muda ya Iya. gitu. Jadi gue mengerti. Tapi Kak Kezia tahu Bang Jovi, Skinny segala macam. Tahu. I know of gitu? him. Nonton enggak begitu. Oh. Heeh. Tapi Oh, oke. Tapi best friendnya nonton. iya temen, jadi sahabat baik gue Ah. nonton banget. Oh. Siapa sih? Agnes. Agnes tuh nonton Iya. banget. Agnes gitu. Kwan, shout out. Ya. Nah, gue nggak begitu. Tapi I know of him. Iya udah tahu. Gitu. Bukan sarsak itu enggak ya? Enggak sih. Oh enggak. Enggak. So that is Oh, our bener. first picture together. Iya. Ever. Iya, Oh, iya, itu, benar. itu Ever. foto Oh, iya, barang ya. pertama. Itu wow. foto Iya, bareng dengan pertama. 3-4 foto blur lainnya ya. Iya. Karena gue fotonya juga. Iya. Dan ada followers ke gue ada beberapa foto tuh. Iya. Yang terbaik yang ini. Ini Pilih nih yang lanjut. terbaik. Iya, iya, karena ini salah satu foto yang memang lagi megang skrip. Selebihnya udah mulai. Iya benar. After Nggak this masalah. night, the rest is history sih gila. Hmm. Bener-bener start of something. Itu cinlok sebenarnya. Cinlok, Overall ya cinlok. cinlok memang. Ya cinlok ya Cinlok. gitu ya. Iya, Iya, benar. dari film beneran jadi kenyataan. Beneran. Gokil. Direkturnya Bang Chan lagi. Dapat surga tuh di dapat rumah di surga. Dapat surga tuh di mana? Dapat surga di Dapat rumah. surga di rumah. Iya, Iya, kebalik boleh juga ya. enggak apa-apa Nggak sih. apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. I always tell this story. Coba kamu dari POV kamu gimana? Oh iya Bang Jovi, boleh lah sedikit. Enggak dari POV. Dari foto ini, Dari atau foto apa yang barusan dirasain. tadi, ada nggak any kind of Responnya. feeling lagi yang sebenarnya belum kesampaian barusan? Iya, gue masih suka aja sama dia di sini. Oh gitu. Oh kamu sukanya di situ. Iya, dari sini. Tadi aku berpenolakan sih. Oh mulai Oke, suka, oke. udah suka ya? Iya, karena karakter siapa sih namanya karakternya? Cila. Karakter Cila ini itu tuh udah harus ada pengalaman hubungan yang panjang. Dan di otak gue ya, anak umur 20 masih cinta monyet gitu. Iya, Orang kan experience-nya. biasa dalam hidup ya, lu ada cinta monyet dulu nih. Banyak orang yang menikah dengan cinta pertamanya juga banyak. Tapi biasanya ada yang cinta pertama panjang, putus, cinta kedua, habis itu banyak hubungan pendek, habis Iya. itu panjang lagi. Nah, gue tuh berharap dapat orang yang tahu feeling ini gitu. Oh oke. Nah, kalau anak umur 20 kemungkinan pacar bawaan SMP SMA Ya. atau kuliah. Ya. Ya, paling udah pacaran 2 kali gitu. Ya. Nah, beda nih sama si karakter Cila. Tapi pas gue tanya dia, ternyata emang dia cukup mengerti lah kondisi si Cila ini gitu. Oh bisa ya masuk ke karakter itu walaupun mungkin Kak Kezia nggak ngerasain fase itu juga sebenarnya spesifik enggak ya? Specifically enggak sih. Tapi paham gitu ya. Paham lah. Iya. Iya, karena waktu itu gue ingat banget kan sebelumnya gue minta casting jadi si Julia, ya kan. Tapi waktu lu jadi Julia kayak nggak keluar. Iya. Nah, pada saat itu kayaknya lu karakternya lebih sedikit yang ke arah sedih bisa nih. Coba deh, Cila. Ya udah. Meant to be udah Ternyata- sama Bang Jovi, bukan Iya. Tommy Lim berarti kan. Oke, Iya, nah bisa di film berarti itu. Iya. karena udah jadi sekarang paymentnya mana nih bro? Waduh. Gitu kan biasa aja. BJ bro. Pajak jadinya dia. Iya. Setelah berapa BJ. tahun baru minta sekarang Iya. ya? Gila. Agak telat 6 tahun sih Chan. Agak kalau canda. Oke, lu orang bea cukai ya. Gimana Jan? Gue sebagai orang yang sudah R&D soal pedal industri di Indonesia, Yes. ya. Wow. Iya. Atlet nomor 1 Indonesia Nomor tuh satu. mukanya Chandra yang keluar. Yes. Pedal tuh Bang Chandra banget Jerome ya. Pauline bikin tempat pedal lewat bro. Gue Lewat. udah R&D duluan. Oke. Iya. Chandra tuh udah mulai dari 2012 pedal. Duluan ya start Betul, ya. betul. Iya, betul. Iya. Nah, Early adapter. gue tahu kalian sering, terutama Keija lagi seringnya, gue atau Padel. bermain padel, sebutannya Yang main padel. Mm-mm. padel, Padel, bermain pedal. padel. Olahraga. Pedal. Padel. Oke, Oke. whatever it is Itulah. lah. Oh wow. Apa tanggapan kalian dengan orang yang ngecap padel itu kayak cuman FOMO doang? Nah, ya kan kalian udah sering gitu. Apakah itu benar? Apakah sebenarnya ada hal-hal lain lagi Iya. di balik dunia padel ini? Secara pribadi yang kalian rasakan dan secara ini ya, general yang Iya. emang lagi ramai sekarang. Dan sekarang kan tren kan. Ya. Nah kira-kira trennya sampai kapan? Wow. Kalau gue sebagai maksudnya someone yang plays padel a lot, terus denger orang-orang yang selalu FOMO gitu, gue memang orangnya nggak ambil hati ya kalau kayak gitu. Maksudnya gue nggak pernah tersinggung sama kayak gitu-gituan gitu, nggak pernah kayak apaan sih gitu juga nggak pernah. Gue selalu membawa itu dengan ketawa aja gitu, karena there's some truth to it. Memang kayak banyak orang yang entry-nya FOMO, tapi menurut gue reason orang stay itu nggak mungkin karena FOMO lagi. I see. Gitu. Ya,
Jadi saat entry-nya aja mungkin orang FOMO. Iya. Entry. Heeh. Tapi konsistensinya ya bukan FOMO. Iya, Oh, cuman iya. kalau misalnya memang kayak dia sebenarnya nggak suka terus dipaksain main just because of the trend, menurut gue kayak nggak mungkin deh, karena capek, effort, keluar duit dan segala macam. Iya. Jadi kayak people mungkin masuknya FOMO tapi stay-nya most likely mereka suka gitu. Oke. Menurut Bang Jov? Ini tuh olahraga yang sangat ramah buat beginners ya. Jadi let's say lu tuh belum pernah main bulu tangkis, belum pernah main tenis. Untuk apa sih mukul bola pakai raket ini tuh nggak susah. Makanya semua orang suka gitu. Orang yang pertama kali nyoba dia bakal suka. Karena gini, kalau lu coba olahraga dan sulit, kemungkinan untuk lu balik tuh pasti Iya. susah. Persentasenya Gitu. kecil banget ya. Tapi Benar. menurut gue it's easy to learn, hard to master. Exactly. Tapi olahraga ini sangat beginner friendly. Iya. Banyak Kalau olahraga mau dunia main, tuh nggak beginner main friendly. tepok-tepok doang, semua Bisa. orang pasti bisa. Iya. Gitu. Tapi ini olahraga yang high impact ya buat kaki. Gua Karena lu selalu ada pengen kelemahan di nyoba, kaki ya? iya, Iya. pengen nyoba tapi gue tahu ada limitasi di kaki Tapi gue yang lo lagi kan udah sakit. bisa ski di Niseko, man. Niseko is Gila. not high impact karena kan emang Tapi kan lo nge-slide harus bend terus. Iya, tapi itu nggak high impact. High Nggak impact tuh yang kayak dong-dong gitu ya. running gitu loh. Kalau ini kan kalau lo harus step ke kanan, Kejar, ya. step Agak kiri sih. itu agak. Agak-agak sih. Karena kan footwork lo harus main terus Ya kan. gerakannya Iya. semua arah. Terus lompat, Ya. apa segala macam gitu. Tapi lo pasti bisa. Benerin aja dulu lututnya. Oh, Bang Chan berarti belum pernah ya? Gue belum pernah. Gue Sama ngajak sih. terus. Tapi gue Iya, rekomendasi mereka untuk main padel sebenarnya. Ya udah. Rekomendasi tapi nggak Mereka aja main deh. Ada lagi gitu nih ya. tiba-tiba Iya. rekomendasiin Emang duta padel. pedal ya. Datanya duta pedal. Gitu. Cuman I believe it's ini udah disebut banyak banget orang sih, udah diomongin banyak banget orang. Menurut gua nggak apa-apa kalau misalnya orang FOMO mencoba gitu. Iya. Karena it's literally sports. Hmm, Nggak apa-apa aja nggak sih gitu. Nah kan Gitu. tapi sekarang jadi tren nih Kak, Bang. Menurut Kak Keze ini sustain trennya si olahraga ini Oke, atau gue kayak cuma pernah tren? research nih sebenarnya. Gue pernah research. Jadi menurut gue akan sustain 3-4 years, 3-4 tahun ke depan. Tapi beberapa orang akan cabut. Jadi yang akan stay itu orang-orang yang beneran main, Oh. bukan oke. yang kayak Kayak- main socially main. gitu. Iya, berarti lu akan melihat lu 4 tahun lagi masih main berarti. Nah, kira-kira Karena ya. gue suka olahraga, Oke. anaknya memang. Jadi Oh iya. makanya gue tuh main padel sama siapa aja gue oke. Kayak mau sama random, sama teman-teman ini, teman-teman itu. Karena gue nyari padelnya, Bukan sosialnya. bukan sosialnya gitu. Which I love the social thing too. Gue juga suka main hangout sama teman-teman gitu di paddle court. Cuman menurut gue yang akan stay in the future adalah orang-orang yang actually main olahraga gitu. Oke. Gitu. Oke. Kamu setuju tuh? Ya sebaiknya sih udah banyak orang bangun lapangan, kasihan kalau enggak. Iya lagi. Iya benar juga Gila, ini. investasi. Harus balik Iya. modal dulu, Iya. harus balik modal dulu. Padel tempatnya udah baik banget. Tapi Anyway, itu analisa gue aja sih. Oke. Analisa gue gak usah lah ya. Nggak Cukup lah ya. apa-apa. Nggak kan udah. Nah, Nih. kalau menurut lo gimana? Gue actually penasaran. Karena kan lo suka menganalisa orang. Kalau gue gini karena gue tidak masuk ke environment padelnya secara langsung, gue cuma ngelihat apapun diposting sosial media. Oke. Nah banyak banget, ya otomatis menimbulkan kesan kayak tunggu nih orang padel banyak banget, emang sepadel itu kah orang untuk main? Apakah emang buat foto-foto aja gitu loh? Karena gue inget ada yang bilang waktu gue lagi take shooting video klip adalah intinya ada video klip Muti yang akan tayang sebentar lagi, orang produksi ada yang cerita ada yang sewa, ada yang kasih paket atau ngajakin padel plus fotografer. Oh, ada paket. Oh, iya benar-benar. paketan kayak gitu. Iya, udah Futsal jadi juga gue kayak gitu. Futsal gitu. ya Futsal juga ada. Iya. Futsal juga ada gitu ya. Insok Ya gitu mungkin kan tahu, ya. mungkin gua waktu mendengar itu berasa kayak loh, berarti lu Ngapain padel foto-foto? buat foto doang gitu. Gitulah, ada yang kayak Iya, gitu. iya. Gitu, tapi ya that's me sebagai Iya. orang yang belum pernah ikutan main-main padel. Anyways, Karena gini, gua namanya terakhir. udah mau anyways udah 4 kali sebenarnya, tapi gak apa-apa, it's okay. Ini kan iya. kayak easy ya, silakan. Terakhir. Gak apa-apa Kak. Karena gue belum udah nemuin tapi bener-bener cuma satu orang doang. Gue belum nemuin orang yang mencoba padel dan gak suka. Oh, Wow. very interesting. Itu. Oke. Gue pernah nemuin ada Berarti satu orang, gue tapi itu bisa pun jadi orang paling edgy untuk datang dan bilang gak suka dong langsung. bisa. Coba deh, Cak. Oh, Jadi coba kayak deh. iseng doang ya, padahal suka tapi bilangnya gak suka gitu. Tapi Iseng banget. jangan gak suka Wow. karena gak bisa ya. Ya Oke, maksudnya ya. orang yang bisa Iya, main iya. mencoba. Iya, iya. 99% yang gue kenal dan gue tahu jadi suka dan jadi rutin gitu. Menarik. Oke. Karena awalnya gue gitu, abis cobain sekali gue kayak
it's not for, inget nggak aku bilang it's not for me, gue nggak nemu funnya gitu-gitu awal-awal. Terus gue main lagi 2 kali 3 kali terus udah I'm sold, I'm obsessed. Wow. Oke. Iya sampai setiap hari kan. Iya. Anyways, Gue Diem loh gue diem loh. Anyways. Nah, good Siapa nih gue ya? good luck with the padel life ya. Iya. Sebelum ke pertanyaan ini gue mau bridging dulu. Jadi Oke. kita recent trip itu bersama ke Niseko Japan. Itu Ya. pertama kali gue dipush oleh Keisha dan Joe untuk ski. Ya. Dan melihat itu sebenarnya gue senang bisa jadi bagian Jovial Keisha trip ke sana sini gitu. Bang Jovi, Kak Kezia suka traveling kan, hobinya traveling keliling dunia segala macem. Negara apa aja yang ada di bucket list kalian? Dan kenapa negara itu? Kedepannya nih, dari semua negara, semua destinasi. Ini serius ya? Yakutsk. Dingin banget. Itu Yakutsk itu kan negara ya? Yakutsk itu kota. Itu obrolin kan nih. Iya. Kota. Itu minus berapa? Jadi gue tuh tiap Kacau banget, coy. Bener-bener. Jadi gue tuh tiap birthday itu mau ada sebuah trip yang memorable. Ya. Oke, itu harus ya. Jadi kayak 2 tahun lalu kita semua barengan ke Labuan Bajo. Oh iya. Habis itu kita naik kapal ke Pink Beach. Habis itu kita coba ngejar komodo tapi too late. Ya, Oke. Tapi at least kita bisa lihat. Oh bukan, itu Kelelawar. tripnya Keisha yang ada bats. Yang Oh kelelawar. bukan, Trip dia. Jo, ya. Kelelawar. Nah tahun lalu gue ngajak lah beberapa orang kayak yuk kita ski bareng di Jepang gitu. Nah habis itu gue so ide lagi nih untuk tahun depan. Dan semua iya. Itu adalah salah satu momen wow semua orang ikut gitu. Oh iya lengkap tuh Trip ya. itu nggak gampang loh. Iya, Itu iya, bukan iya, iya. Jakarta Tokyo kelar. Iya. Ini Jakarta Tokyo Sapporo 3 jam lagi ke kota Wow. itu. And gue appreciate banget sih orang-orang yang ikut. Berarti itu circle terdekat kan? Itu Inner circle gitu ya. terdekat. Gue belum tentu. Enggak, kalau dia waktu itu Bukan gitu nggak, ya? kalau dia waktu itu kenapa dia bisa ikut? Jadi semua orang diundang, terus gue kesian. Jadi kayak Oh, jadi sekalian kayak semua deh. ikut Dan dia dong. nanya gitu Jo, kayak, mau yang ikut lain dong. ikut ya, yang lain ikut. Gue kayak, Oh. misalnya Chandra nih, ya udah Oke, gimana kita- lagi Iya, gitu. iya, Kalau itu. bercanda, Itu intermezzonya Iya, Yakut. iya kok. Jadi Yakutsk itu dengar-dengar kota terdingin di dunia. Jadi katanya dia tuh bisa nyampe minus 50 derajat Celsius. Gila Celcius. sih. Jadi kalau kita katanya nyentuh besi di luar selama lebih dari kayak mungkin 10 detik, kulit kita nempel. Kita copot, kulit kita nempel. Jadi gue mau bawa ke situ untuk Untuk suruh Chandra nempelin Untuk nempelin Chandra selama 5 menit. Gua gitu ya. ada di momen dimana dia ambil decision itu. Karena lo lihat informasi video dari YouTube. Gue nonton Video video YouTube, YouTube. ya, ya. YouTube. Ada kejadian Di beneran. Niseko. Lihatnya kan? Iya, lihat Di nonton Niseko. Niseko. Dan itu jadi running jokes kita sebenarnya for a bit. Kayak next kita ke Yakult, terus sampai sempat ada kayak main this or that. Mendingan lo tinggal di sini atau ini gitu. Opsi kedua, itu opsi satu. Opsi satu. dua, Arab. Arab tuh lagi bangun banyak banget kota-kota turisme yang baru. Oke, bagian. Yang futuristik. Ya. Kayaknya gue nggak mungkin bisa masuk Mekah ya, karena gue Katolik kan. Ya. Mungkin. Ini nggak mungkin bisa masuknya. Tapi gue ke kota turisnya. Dia lagi bangun banyak di daerah baru. Oke. Is it the wall yang di Niom, sana? namanya Niom. Bukan, oke. Ada Oke. Niom, kita ke sana. Ketiga, balik lagi NTT, tapi ke pulau lain, Sumba. Next kita ke Sumba aja. Oke. Seharusnya Sumba pertama, tapi nggak Yakutsk tetap pertama. Karena Itu kacau banget. Itu bro. random banget Andovi, sih. pegang Andovi, pegang Kita Andovi. lihat Nggak tahu video yang ada baju tapi udah Beku. banget Iya, bajunya jemurannya. Gila sih. Andovi Oke. katanya kalau pegang besi ini hoki Andovi gitu. Siap Bisa banget. dipegang, bisa Jarinya kulitnya tinggal tulang lagi kesian banget. Oke, ya itu 3 negara itu ya, oke. Ya. Sekarang gue mau ke karya yang kalian bikin, which is Ya. polarisasi. Menurut kalian setelah adanya polarisasi musikal nih, akan ada lagi nggak orang yang ketrigger untuk membuat karya seberani itu? Ya. Kreator lah, at least ya. Seberani Bebas ya nyindirnya. perspektifnya ya, maksudnya Oke. bisa kayak lu ngerasa mudah-mudahan emang ini harapan lu Ya. atau memang akan ada atau lu udah tahu oh ternyata ini jadi begini gitu. What do you think? Kalau selevel, aduh susah kalau selevel polarisasi, kayaknya barriernya terlalu tinggi deh, karena mahal. Tapi kalau keberanian untuk ngelawan, jujur sekarang udah banyak banget sih. Kayak gue ngeliat Instagram, TikTok udah banyak banget. Ferry Irwandis udah banyak gitu.
Dulu mungkin sedikit kan. Sekarang udah banyak banget yang berani ngomong bahwa AI itu bukan artificial intelligence. AI adalah anak istana Gibran. Gitu. Waduh. Nah itu berani tuh orang ngomong gitu sekarang di Instagram Iya, kreator nunjukin muka. Hmm. Jadi keberanian sekarang banyak. Cuma keberanian zaman sekarang tuh hanya sejauh ngomong ke kamera. Keberanian dengan karya yang mungkin everlasting itu bisa masih jarang ditemui sih. Oh iya, itu different things ya. Keberanian untuk ngomong sama keberanian dengan benar-benar ngomong tapi dengan medium yang ngebuat karya gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi dalam bentuk an art piece. Artis. Kayak kan sempat ada yang ngelukis tuh. Kalau kalian ingat sempat ada yang ngelukis di musim nasional di Habis take itu down. di take Iya, down. di take Iya. down. Ya kan? Iya. Kan semua hal yang kayak udah di ujung tanduk tuh di take down ya. Makanya orang nggak berani ke arah sana gitu kan. Makanya kayaknya sedikit gitu yang berani main di ranah sini. Mungkin karena topiknya kali ya. Tapi kalau another musical theater itu something yang mungkin orang kalau kreator udah mungkin gara-gara polarisasi jadi breakthrough nggak buat kreator lain. Kayak misalkan Walaupun kalau nggak dari politik ya. dari gue waktu Rewind dibikin jadi dari Rewind daerah nih. Nah, Iya. polarisasi musikal dibikin. Wow, untung lu ngomong itu sih. uh-uh. Untung lu ngomong itu. Wah ini gua buka deh. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya terjadi setelah DPR musikal. Oke. DPR musikal tuh yang di YouTube. Uh. Polarisasi kan belum di YouTube. Iya. Belum. Udah direkam. Sudah terekam full. Sudah terekam full. Sudah terekam full. Ya, Oke. Nah, jadi DPR musikal itu kalau kalian sekarang ke YouTube, nggak tahu kalian ada connection nggak? Lebih ke nggak mau sih. Oh ya udah. Jadi kalau kalian ke YouTube, Yang ini- baterai takut tahan. oh baterai habis. Lebih ke baterai takutnya. Oke. Jangan kasih tau kalau misalnya gitu, Oke. Misalkan ada. Oke, kalian ke DPR, ketik DPR musikal di search YouTube, tapi by date, Oke. Latest. Latest. Oke. latest upload. Itu bakal isinya SMA mana, Remake. SMA mana, sampai hari ini masih ada. Itu Wow. kita upload 2 Mei 2021. 4 tahun lalu. Ya. Itu karya kita yang paling berdampak sampai hari ini. Oke. Nah ini langsung di search nih orang- sama host yang ini nih. Orang Iya, tuh kita kira search Epic ya. Rap Battle kan? Iya. Enggak. Hampir SMA dan gue udah cek dari Search ya? dari Aceh sampai Papua udah nge-remake DPR musikal untuk karya tugas sekolah. Coba cek deh. Oke, tapi itu kan DPR musikal berarti untuk polarisasi musikal kan anyway nggak bisa Susah, semuanya karena lu harus berdasarkan lewat gedung kan? DLL. Iya benar. Iya, maksudnya Dari dan Bandung belum apa, SMK. ada Lihat nggak? secara online, belum ada kan ya? Secara Polarisasi? online, ya, Belum. Iya, belum. belum. Jadi mungkin belum keakses aja oleh orang lebih banyak, karena bisa jadi kayak gitu DPR musikal. Enggak. Dan itu yang diharapkan nggak waktu kalian bikin polarisasi? Enggak. Nggak ya? Nggak DPR sampai- maksudnya. Bukan polarisasi. Polarisasi sampai. Oh untuk di remake Iya. gitu. Enggak. Belum sih, belum ada kepikiran ke situ sih sebenarnya kalau untuk polarisasi. Karena nggak ada yang cara bilang belum ada output online. Iya. Dan iya. kalau untuk nge-capture satu performance yang 3 jam dalam sekali terus lo langsung remake kan Iya. agak susah gitu. Ya. Gitu. Tapi bukan masalah agak susah. Tadi gue mendengar Jovil ngomong tidak, betul kayaknya yang lain lagi. Kenapa? Kenapa enggak? Iya enggak. bukan itu berarti. Tujuan dari awal bukan itu ya. Bukan. Berarti Menyampaikan pesan aja. menyampaikan pesan aja. Oke. To create aja. Nah, gue ada pertanyaan sebenarnya agak di luar ini. Enggak. Masa dilarang? Kaget juga ya. Ini bukan manusia biasa. Iya bro. Ada, Tahu Iya, tahu. sorry. Ini tuh ganti-ganti gak sih? Enggak. Bisa diganti. Tapi akhirnya Cuman kalau lagi kamu ganti. gerak. Iya Iya. gerak loh. Real time semua. Iya, apinya juga. Real time Gila. rendered Unreal Engine oleh DOS Wow. Gova XR Yes. gitu. Tapi teater jadi format terbaik nggak menurut kalian setelah bikin polarisasi musikal untuk menyampaikan pesan ya dan kritik? Paling setelah ngalamin nih dan mencoba mungkin dari video apa segala macam, kayaknya teater emang paling kena. Gitu nggak? Sekarang tuh yang terbaik tuh kalau viral aja sih. Jadi kalau lu buat nggak ada yang nonton, ya karyanya bagus ya, cuma nggak dibahas gitu kan. Tapi kayak belum tentu karya yang viral bisa. Tapi belum tentu viralitas Berdampak. hal yang baik. Iya. Tapi intinya kalau karya lu yang baik ini viral, baru itu kan berdampak untuk negara ya. Iya gitu. Karena diomongin ya sama Karena orang-orang. Iya, Jadi iya. sebenarnya sekarang tuh PR semua orang kan bagaimana saya jadi viral. Itu kasihan banget sih. Tapi PR. tapi gini, gue percaya orang yang nonton, orang-orang yang nonton polarisasi waktu itu adalah orang-orang yang tepat untuk nonton.
Ya, gitu. Oke. Itu kayaknya udah paling iya ya. Iya, jadi kayak the fact that they wanna spend itu nggak murah, nonton polarisasi itu nggak murah karena kita bikinnya juga tidak murah ya. Sebagai Iya. produser gue juga lumayan wow bombastis gitu. Jadi orang-orang the fact that orang-orang keluarin uang beratus-ratus ribu. Paling murah berapa? 300.000. Oh iya. Paling murah lah 300.000 satu orang. Paling mahal 800.000 atau 1 juta. 800 sampai 1 juta gitu. Orang udah keluarin uang itu, berarti mereka memang niat untuk menonton sebuah karya yang most likely mereka tahu udah dibikin lama gitu, udah Iya. digodok lama gitu. Jadi ini adalah menurut gue orang-orang yang tepat yang nonton, bukan orang-orang yang cuman nggak viral nih nggak mau nonton gitu, Oh, tahu iya, kan? iya. Terkurasi ini. Iya, yang nonton gitu. tuh. Jadi gue percaya selected ya. orang-orang ini akan nerima dampaknya dan hopefully mungkin walaupun belum kelihatan sekarang adalah orang-orang yang akan melakukan sesuatu dengan dampak itu. Gitu. Oke. Wow. Gitu. Dan setelah Kak Kezia dan Bang Jofri bikin teater itu, polarisasi musikal, udah kepikiran belum ke depannya mau bikin karya besar apa? Selanjutnya? Udah ada tapi rahasia, kecuali Andovi udah buka kemarin. Belum. Berarti ada. Ada. Oke. Cuma- Oke. Ini 2 ya, Dalopes Brother ya? Masih Iya, ada dalam Adobe-nya. Dalopes Entertainment Productions berarti. Masih. Oke. Tapi Kezia kasih duit. Produser Produser lagi ya? Produser. Sama sekali nggak bisa dikasih tahu, tapi intinya ada ya. Iya. Ada, dan kali ini lebih gila sih. Kali ini tuh Wow. Tapi I love producing Iya. dari karya, I love Oke. gitu. Nggak selalu untung cuan gede ya. Tapi kayak selalu ada satisfaction tersendiri nge-produce karya-karya mereka. Karena gue yakin bagus. Karena bagusnya atau Dan karena passionate. prosesnya berarti Iya. Kayaknya lebih penting itu deh. Iya, iya. Iya, Passionate-nya sih. Jadi gue tuh kayak satisfy gitu loh, ngerti gak sih? Betul. Iya. Jadi apa yang lu capai atau lu kejar dan lu perjuangkan, waktu lu capai level of satisfaction yang lu inginkan tuh Iya. kayak bodoh amat deh. Iya, dia iya. penting Nah, jadi gua akan gitu berusaha loh. Kayak sebagai- mungkin ada ruginya, mungkin ada Iya. susahnya, ada dramanya, tapi we made it. Tapi Nah. sebagai produser gue akan mencoba cuan terus. Ya Pasti betul. itu Pasti. inevitable gitu. Cara mindsetnya itu. Gue pun sering banget waktu gue jadi gue produser itu kan leg kedua gitu. Jadi gue lebih banyak demanding in terms of bisnisnya ke mereka, ke Joe sih tepatnya sebagai produser gitu. Cuman gue nggak seperti produser-produser lain di mana pokoknya harus cuan, pokoknya harus ini gitu. Karena gue udah satisfied banget sama Artnya, kreatifnya. gitu. Jadi oke. I love it. Jadi bisa lebih berkompromi sebagai produser Iya, ya. Karena worth it nih ternyata apa Iya, yang Bang Jof mau kerjain. Iya. Oke. Oke. Can't wait guys untuk project berikutnya. Yes. Tapi yang terlebih penting, sempat ada insiden yang ngebuat mungkin bisa jadi itu tidak terjadi. Bisa ceritaan nggak what happened waktu flight kalian Ya. ke Doha di saat Doha US Air Base Oh my God. diserang? Iya. Karena ada di Gua- Instagram juga kan. Gue Iya. ngeliat cuplikannya di Kezia ataupun cerita Jo di narasi itu sangat-sangat mengerikan. Jadi tapi ini ada momennya, boleh nggak Wow, this is cerita? the first time kita ngomongin ini di media ya. Iya. Apalagi dengan kondisi politik sekarang kan. Iya, iya, iya. Perang global dan lain-lain. Terus ngerasain langsung. Wah, itu intens banget. Hmm. Intens banget. Jadi, waktu itu kemarin ini kita habis trip ke Europe. Oke. Copenhagen. Pasti kalau kita naik Qatar, transitnya pasti di Doha, di Doha. Qatar gitu ya. Jadi kita naik Qatar nih, Ya. Copenhagen, Doha, Jakarta. Nah, ini memang in the middle of a war ya. Israel lagi perang sama Iran. Ya. Jadi kita sebenarnya udah dengar dari teman kita kalau pesawatnya di delay 8 jam. Tapi that's all. Ini kemarinnya gitu, kemarinnya. Delay doang ya? Iya, delay doang, that's all. Karena nggak safe airspace-nya. Oke, whatever. Terus gue sebenarnya pas dengar berita itu gue udah kayak, aduh Tuhan, semoga pesawat gue aman. Gue berdoanya aman, bukan nggak delay. Gue tuh delay nggak apa-apa banget asal aman. Ya udah, akhirnya kita terbang lah dari Copenhagen ke Doha. Itu trip kalau nggak salah mustinya 6 jam 30 menit sampai 7 jaman lah gitu. Udah nih, everything goes normal. Pas kita udah 2 hours ish away dari Doha, 2 jaman lagi udah mau landing, tiba-tiba Joe minta makan lah sama pramugarinya.
Saya boleh minta keju saya gitu. Oke, keju ya. Specifically keju ya. Itu menu ketiganya ya. Oh. Dan tetap priority Ada ya. appetizer, Iya. ada main course, Main ada course. cheese platter. Cheese Nah. platter. Enak banget Dan itu. cheese platter Dessert. yang lu tanya kan. Iya. Iya. Jadi gue kayak where is the cheese platter? Platter. Oke. Make sense, lu gak tau apa-apa. Nggak tahu Mulai ya? doang. Ya. Gue- Karena Ya, karena itu nggak kayak perlu keluar. dipertegas. Emang Iya. Iya. Karena nggak keluar nih cheese platter. Kok Iya. nggak keluar? Oh, itu Jadi gue bingung maksudnya. kayak where is the cheese platter gitu. Dan dia bingung kayaknya kok orang-orang udah di wrap up gitu kayak udah oke udah selesai ya makannya udah Cepet selesai gitu iya ya. udah diangkat-angkatin gitu dari meja sementara cheese platter dia belum keluar. Dia nanya lah where's my cheese platter gitu. Terus orangnya jawab gini, kayaknya lo nggak bisa deh dapetin cheese platter lo sekarang. Soalnya kayaknya kita mau landing bentar lagi gitu. Terus dia kayak Bingung, hah? langsung Tapi dia kalau Landing. landing 2-3 jam lagi. Kita masih di atas Turki nih, kok mau landing gitu. Gue denger itu langsung kayak, hah, ada apa ini? Ada apa nih? Karena gue I am a pretty anxious flyer. Jadi gue agak kayak, ada apa? Terus akhirnya dia bilang, kita kayaknya mau di divert, kita mau landing di Istanbul. Pramugarinya dia yang di situ. Terus gue langsung kayak, hah? Ada apa ini? Pramugari di aisle gue lewat, gue langsung tanya, are we diverting? Are we going to another place gitu to land? Is this an emergency landing? Dia bilang, dan si stewardessnya ini tuh masih agak kayak, aduh bilang nggak ya? Karena masih agak kayak, Iya pasti ada ya SOP yang gak Iya. boleh dilakukan. Nah. nggak Iya. mau bikin Penumpang penumpang panik panik. gitu. Jadi kayak, ya did she tell you? Dia nanya gitu. Dia ngasih tahu lu pramugari yang itu. Terus gue bilangnya iya. Mau kemana? Iya. Gue bilang gitu. Akhirnya dia bilang, yeah, we're gonna land in Istanbul karena the airspace is not safe. Terus gue kayak, shit, gue udah bener-bener langsung lemes. Tapi gue nggak mikir ada an active bombing at that time. Iya. Gue cuman, oh mungkin ada ancaman. Gue nggak mikir someone bomb Bener ada, someone gitu, iya. iya. Jadi gue kayak, oh oke, ya udahlah whatever. Mencoba landing di Istanbul. Oke, we're gonna land in 15 minutes. Akhirnya pilotnya ngomong, air safe is not space, we're landing in Istanbul. Di atas Istanbul, kirain udah mau landing kan, muter, ada kali kurang lebih 1 jam, nggak bisa landing. Itu gue udah kayak, aduh lemes banget gitu. Although it's a bit far ya dari war zone, dari Jauh. site-nya kan jauh, Turki, Doha. Cuma dia harus nyari tempat parkir kan. Iya. Pesawatnya nggak mungkin terbang terus kan. Iya. Dan gue tuh paling anxious kalau udah muter-muter di atas. Itu bener-bener berasa ya muter-muter Berasa. sama Jadi di aja. momen lu cek flight map itu langsung kayak Dia teng. cuma gini dong Iya. Iya. di flight map. Iya. Karena Itu cuma kan. go round Iya. gitu. Long story short, udah nih nunggu sekitar 1 jam untuk landing, nggak bisa landing akhirnya. Pilotnya bilang, we're gonna land somewhere else. Kita akan cari tempat lain. Aduh, Tambah berasa ya. jeng. Terus gue kayak, please kemana? Gue kemana gitu. Akhirnya di announce setelah beberapa menit kita harus landing di Izmir. Itu adalah kota ketiga terbesar di Turki. Jadi in my head, oke lah, rame gitu. Jadi paling nggak kalaupun kita harus keluar di Izmir, ada kehidupan, ngerti gak sih? Kayak gue bisa either naik kereta ke Istanbul atau whatever gitu. Ya, it's better than kota yang entah atau emergency landing apapun itulah. Ya. Exactly. Ya udah, akhirnya landing di Izmir. Gue kira it's gonna end there. Mungkin gue akan ke hotel di Izmir, nunggu sehari, besoknya terbang lagi, whatever, kelar. Taunya di Izmir berhenti pesawatnya, kita nggak boleh keluar itu 6 jam di dalam pesawat. Oh, dalam pesawat doang. Parkir pesawat 6 jam. Wow, gila. Ini 6 jam di pesawat, berarti itu flight dia cuma dari memang Jakarta, Jakarta, Tokyo. Jepang. Iya. Iya. Tapi cuma Tapi parkir di Izmir. Iya. Tanpa Wow. kejelasan what's going on. Nggak dikasih tahu? Nggak. Nggak heboh dari pesawat. Heboh. Pasti Ini apa pasti nih? ada Iya, chatter-chatter tapi akhirnya di jadi belakang. pas muter-muter di Istanbul itu kita semua lihat berita dan teman-teman gue ternyata udah pada chat, are you okay? Karena Joe ngepost kayak di pesawat gitu mau pulang dari Copenhagen ke Doha. Jadi banyak orang yang udah tahu kita OTW Doha. Iya. Waktu itu terjadi. Iya. Gitu. Jadi pas gue connect wifi itu langsung, guys, are you okay? Lu di mana apa segala macam gitu. Nah, ternyata gue juga baru tahu pas connect wifi si Iran bom US base di Doha. Pas tahu gue langsung kayak, oh my god, there's a war literally, happening right iya. now gitu. Tuh in the place where kita mau ke situ gitu. Akhirnya long story short udah berhenti di Izmir 6 jam di dalam pesawat. Akhirnya kita terbang balik ke Doha. Dikabarin sama pilotnya, we're gonna
go to Doha, the air space is safe now. Tapi gue panik dong. Iya. Itu lo baru di bom bos, masa lo mau kita terbang Iya, ke setelah situ? lagi. Jadi jarak Banyak missile gitu. airport ke airbase yang di bom itu 20 kilo. berapa? 15. 15-an kilo. 15 kilo. Wow, gila. Dan Yang nggak sejauh itu. nggak sejauh itu. Ada rudal melenceng satu kan. Iya, Iya, kayak that's it. Rusia Ukraine waktu itu kan ada Iya. pesawat Iya. komersil yang kena kan Yes. juga. Nah itu Chan yang gue pikirin. Iya. Waktu Rusia Ukraine tuh ada pesawat komersil yang Kena. Kena. Jadi gue kayak, aduh, gue udah pasrah sih at that time. Ya udah, pas dia announce kalau kita akan tetap terbang ke Doha karena udah aman, gue langsung samperin pramugari di depan. Gue langsung nanya, are we going to Doha? Are you sure it's safe? Walaupun gue udah tahu jawaban dia bakal apa. Iya. Gue udah tahu it's gonna be, kalau nggak safe kita nggak mungkin terbang. Gue udah tahu, tapi I just needed to hear it. Validation lah ya. Iya, gue cuma butuh validasi karena at this time semua orang panik gitu. Joe juga udah yang kayak, nggak tau lah. Dia udah gitu, dia udah yang kayak, nggak tau lah mau gimana, nggak tau lah. Sementara gue masih yang kayak, I need to know if it's And safe. it's okay bro. It's okay. Ada momen-momen yang dimana Ya kayak udah lah. Pasrah. ya sudah. Iya. Gue pun juga udah lemes sebenarnya. Cuman I need to hear it from someone gitu, from the Qatar Airways. Iya. Ya benar, dia bilang udah aman kok gitu. Tapi gue masih nggak tahu aman apa enggak. Orang masih ada rudal sana sini. Jadi ya udah, akhirnya pas udah take off, nggak lama Joe bilang udah ceasefire. Gitu. Ya, mereka Udah damai. Gecatan senjata. Iya. Baru dan gue berakhir, kayak, oke, gue coba tenang di flight ini. Akhirnya kita landing di Doha dengan selamat. Oke, dan apa yang kalian rasain atau kalian pikirin di kejadian itu ataupun setelah ya, kejadian? let's start with something spesifik dulu. Di saat itu kan mikirin siapa? Ya. Siapa Wow. dulu? Ada nggak? Enggak, gue nggak pikir. Di momen itu nggak ya? Enggak. Mikirin diri sendiri. Karena gue gak mikir bakal mati. Oh gitu. Enggak. Oke. Gue mikirin pekerjaan gue. Nggak, itu kalau gue campur aduk banget. Gue Iya, mikirin safety sama gue Gua mikirin pekerjaan dia. Jadi konteksnya adalah kita tuh dia tuh mestinya ke Bangkok. Bangkok. Jadi dari Doha, Jakarta dia langsung ke Bangkok mestinya. Jakarta di Soekarno Hatta mestinya dia nggak keluar, dia langsung connecting ke Bangkok. Dan itu pekerjaan penting. Gini ya, kalau kita terbang ke Teheran, sorry sayang aku potongnya. Kalau kita terbang ke Teheran, gue Baru. panik. Gue ngerti geopolitik dunia, gue gak panik. And he's been explaining it to me the Gua nggak entire panik. flight. Oh jadi nggak panik? Sama sekali nggak Emang panik. ini bagian dari. Karena kalau Israel atau Iran tiba-tiba nyentuh Qatar yang bukan US base ya, Heeh. nah itu Bahaya. all out war. Itu all out war. Ini dia udah telepon duluan, dia kan udah telepon. Tapi 2 jam sebelum. Jadi 2 jam sebelum dia ngerudal military base, dia udah kasih tahu Qatar, Iran udah ngasih tahu Qatar, Iran udah ngasih tahu Amerika. Itu rules of the Oh, game. Kenapa? aba-aba ya. Karena kalau ada bayi di situ atau ada anak atau ada apa Evacuate pokoknya, dulu. evacuate dulu. Evacuate. Gue tuh mau ngancurin base lo, gue nggak mau bunuh bayi gitu kan. Tapi ini gue ada tapinya. Jadi Tapi pas Kezia mulai kayak gue tuh kayak nggak bakal. no, masalah gini, these days perang ini tuh udah melawan semua law. Udah fuck the law semua. Jadi kan we never know gitu kayak Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi. Cuman gue sangat mengerti explanation dia karena dia di pesawat juga coba explain to me Iya, kayak, kalau nggak sayang, salah ada iya kan? videonya di mana lo rekam Jovel lagi menjelaskan Ini ya, soal sayang. Ini kita di sini, geopolitik. Ini di sini, ini di Perang sini. ini kayak gimana? Exactly. Tapi tetep lah, gue tetep kayak Iya, iya. Berarti iya. ini dua perasaan yang jauh berbeda ya? I mean gini, Yeah. lo lihat berita itu rudalnya tuh di airspace Doha, tetep panik gak sih? Iya. You're flying there, Oh iya. dan rudal tuh beberapa kali melenceng loh. Ngelihat. Enggak, Enggak. maksud gue kayak Enggak, rudal iya. itu di perang beberapa Oh kali iya, tuh betul, melenceng gitu. betul. So nggak ada yang tahu kan gitu. Iya. Cuman gue Paham gak mikirin banget. siapa-siapa. Hmm. Although ada kepikiran safety tuh ada gitu kayak aduh mati nggak ya gue gitu ada. Cuman jujur gue lebih anxious pekerjaan dia yang harus di Bangkok ini. Malah itu ya? Itu gue anxious banget karena trip ini kan trip birthday gue. Iya. Gue agak ada guilty-nya if Iya. he didn't make it to Bangkok. Karena ini pekerjaan yang dia harus hadir. Oke, takut kena ini ya, one prestasi dan Iya. ini. Dan Jovel masih memikirkan cheese platter kan? Benar. Sama 6 jam. Where's Iya. my cheese platter gitu. Kalau Ada tadi juga. pas kita take off dari Izmir ke arah Doha, itu cheese platter masih belum keluar. Orang sekarang Gua ada lagi masalah. genting Qatar nih yang Airways. lain. Bagi mereka ini nggak Qatar Airways. nih si cheese. Ya, apa di saat momen seperti itu kalau udah pasrah memang saatnya menenangkan diri sih. Gak salah menurut gua tetap mikirin cheese platter. Gue penasaran keju-keju macam apa nih yang keluar. Iya, ada nggak orang-orang samping kiri kanan lu mungkin yang Minta makan. gimana? Vibe-nya kayak gimana?
Ada Tegang, sampai kita tegang. minum wine doang. Tapi tegang karena gue lihat sebelahnya Joe juga bolak-balik Iya, ke stewardess, nanya juga. Terus gue udah ngeliat beberapa orang udah chat-chat banyak orang gitu. Jadi kayak tegang, cuman gak huru-hara yang kayak what's going on, enggak. Oh nggak heboh Cuman- sih, Bang. Bukan kayak Samuel L. Jackson Iya, Snakes iya. on a Plane gitu. Oh, bukan ya. There's a motherfucking snakes. Gak ada yang on this berdiri sambil motherfucking shout-shout plane. ya. Gak ada. Gitu nggak ada. Soalnya gue tuh berharap ada satu orang kayak gitu biar kayak Dan oh terus drama sebenarnya nih. bisa jadi kayak gitu. Where's my fucking cheese platter? Wah, Gitu dari bisa semua huru hara sebenarnya. tiba-tiba ke situ sih. Gitu. Nggak, cuman gue bersyukur banget sih itu terjadi dan kita tetap waras gitu, ngerti gak sih? Iya. Iya. We're still sane. Iya, Dia iya. nggak marah-marah, gue nggak marah-marah, dia nggak bete, gue nggak bete gitu. Nggak meluapkan ke each other, ngerti gak sih? Iya, Karena iya. traveling together is tricky. Iya iya. Mau temen, mau pasangan Iya. gitu. And itu adalah obstacle gede banget Iya iya iya. gitu. Berarti bukan takut kematian ya? Karena kan di Wah pesawat. gila mereka. Aku juga gue mah. Kita juga dong. Hey, couple. Gue gak harus mention couple sih bro. Oh, Tosnya oke Dia- pas lu ngomong kapal. Couple. Iya, Iya, gue jadi ada. aneh ya. Bro. Jadi aneh. Gitu. Tapi di kejadian itu nggak ada ketakut kematian. Gue kayak Takut selesai gue. di sini. Oh, Takut pasti. kalau selesai di sini enggak. Bang Jovi Iya, nggak ada sama Gue sekali belum ya. selesai sih, masih panjang. Ya ya. ya. Siap-siap. Siap. Oh, kalau gue tuh lebih gini kayak, aduh besok gue tuh ada janji pedal. Masa ke situ lagi kak? Ternyata tidak seperti yang kita ekspektasikan ya cerita. Iya. Persepsi iya. Kak Kezia dan Kayak- Bang Jovi terhadap tragedi ini pastinya Nggak, bikin Gue nggak. kalau tegang. ngeliat itu video lagi yang Keisha lagi di TikTok Tetap- itu tetap, di iya. otak dia, aduh besok pedal, besok. Oh pedal. gitu. Nggak, Gitu. all jokes aside. All jokes Iya. aside, ada kepikiran itu ada. Pasti, ada. pasti lah. Nggak mungkin nggak ada. Iya iya iya. Iyalah. Aku 0% gak ada sama sekali. Nih gila sih dia. Demi apa sih Vivi? Aku paham geopolitik, nggak mungkin. Kamu nggak jujur-jujur. 1% pun nggak ada kepikiran Iya. keselamatan. Ya karena dia nggak mungkin lepas, dia nggak mungkin take off dari Turki kalau dia tahu itu aman. Jadi kamu 1% pun nggak ada ketakutan Nggak ada, keselamatan. nggak ada. 0.5 mungkin. Nggak ada. Nol. Oke. Masa sih Wow, Vivi oke. jujur? Sumpah, nol. Iya iya iya. Gokil juga ya. Ya berarti lu orang-orang yang tepat untuk melakukan Misi-misi seperti Tom Misi-misi Cruise. ya. seperti Iya. Tom Gue udah siap Cruise ini. masuk. Mission Mission Impossible ya. siap. Gue siap. 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 Ya, gue udah siap itu. gitu. Tapi all jokes aside, Nah, dia pakai. Kamu pakai langsung pakai. ya kan gue sedikit banyak nontonin konten kalian di TikTok ya berarti Harus itu ya. dong. Ah, buset, Harus. siap. Harus. Itu cuma ada di TikTok kan ya? TikTok. Iya. Guys, it's very good. Thank you. Iya, bagus banget loh. Kayak gue selalu lihat komentar yang ada terkesan iri gitu loh, kayak wow, ini couple yang sangat-sangat dynamic sekali yang bisa Iya. understand each other, Diskusi, yang bisa ya. terima satu sama lain. Itu tuh mengingatkan gue kepada satu film. Apa? Jadi ada film, mungkin Jovil nggak tahu soal film ini ya. Yaitu Ya gue tiba-tiba waktu nonton itu terus gue connect sama satu quotes. Jadi kan gara-gara kemarin gue research ini, gue sempat nonton lagi, kayak wow ini duo yang sangat-sangat luar biasa banget sebagai couple. Ada satu kata-kata di film The Imitation Game. Aduh, gue tau Oh, lah. oke. Waduh. Ya tau lah. Ya. Gila, ini waktu si Alan ngomong sama ceweknya, itu menurut gua cukup mendeskripsikan kalian. Jadi satu kata-katanya itu adalah we love each other in our own way. We're not like other people. Walaupun ada perbedaan antara satu sama lain, you'll work on your own dengan kerjaan lu, I'll work on my own dengan kerjaan gue. Tapi we still have each other's company. Dan ini satu kata yang gue suka. We have each other's mind. Oh. Itu gue kayak, ini joke aja sih, gitu loh. Imitation game. Imitation game. Nanti aku Alan Turing. Which is gue gak perlu bahas soal yang lain-lain Iya, lagi iya, soal iya, Turing iya, ya. iya. Terus di terakhirnya dia bilang kayak it's even better than most marriage katanya. Kata si kata-kata akhirnya lah gitu lah. Gitu sih, we have each other's minds. Wah itu kalian berdua tuh gitu. Masa sih? Gitu ya menurut Ya elah, udah masih dipatahin juga ke masa sih gitu loh. Nggak, Gua, ini beneran question kayak what makes you think so? iya maksudnya kan gue punya pasangan kan, Siapa? Debra, Tamara gitu. Kayak Kenalin dong.
kayak apa? Apaan sih? Gue tahu kalau tahu. Gue ketika nonton dan baca komentar beberapa gitu kayak gue jadi pinter dalam berhubungan jadinya habis nonton video-video kalian gitu. Dan ya mungkin gue kayak cross film ini nggak berapa hari atau berapa minggu sebelumnya, jadi kayak gue coba connect gitu kayak wow, you guys are so lucky to have each other's mind sekarang gitu. And thank you for that guys, thank you for that. And ditunggu All Jokes side live streaming session berikutnya. Bye dos gua Pak. Langsung di sini. Iya, gue cuma nyampein itu aja. Thank you. Di sini. Ya. Gitu. Thank you. Karena masih ada pertanyaan lain pasti Iya, betul. yang tanyakan Iya. gitu. Tapi kayak Tapi nyambung sama Bang Chandra sebenarnya. Oke. Dari All Jokes Aside itu. segue, yoi bro. Yoi bro. Couple. Gue udah tahan loh, itu gak lanjut lagi gue. Kan Bang Jovi kan erat sama ngomongin politik kan Kak. Nah itu kan ada resikonya, ada konsekuensinya. Karya-karyanya pun juga ke arahnya banyaknya ke sana yang dalam tanda kutip sensitif lah. Perasaan Kak Kezia menjadi pasangannya Bang Jovi yang banyak ngomongin soal itu gimana? Biasa aja. Oh iya? Oh iya? Biasa aja. Biasa aja tuh apa? Santai aja dong. Oh ya sorry. Biasa aja itu apa? Ya. Gue enggak. Ada jing Gue udah tahu, gue udah nungguin. Jing. Gue orangnya agak cuek sih sebenarnya. Oh oke. Mungkin kayak teman-teman terdekat gue tahu kalau gue tuh bukan yang tipe yang aduh gimana dong ini, oh it's the end of the world gitu, bukan yang apa-apa dimasukin hati gitu, apa-apa di-stresin gitu. Jadi selama menurut gue it's for the right reason for him, I'm gonna let him be gitu. Karena kenapa? Kenapa? lu Ada ketawa? nggak ada yang nggak setuju? Bukan karena ya itu benar. Cuma nanti kedepannya ada batasannya. Contohnya? Jadi nyokap ini yang ngomong tuh selalu nyokap gua. Dia selalu bilang, kalau kamu mau masuk ke dalam dunia politik Indonesia dan menjadi orang yang dikenal dalam dunia politik Indonesia, pasangan kamu kan disorot. Nih misalnya gua lagi ngomong untuk kayak kesejahteraan, Iya. tapi ujungnya Kezia lagi story ski di Swiss sambil makan fondue, Iya. gitu kan, which is activity yang Berseberangan. Kontras. berseberangan dengan kesejahteraan masyarakat gitu. Gue udah bilang sama dia, kalau suatu hari gue mencapai posisi yang tinggi, kayak gitu-gitu harus dikurangin. Tapi gini. Tapi dia bilang, gue gak mau kurangin. Nah itu masalah kita cuma di situ sekarang. Iya, jadi gini. Itulah, let's be honest, masalah kita di situ. Menarik. Oke, jadi gini. All jokes aside, masalah di situ. Menarik nih. Gue tuh dari awal pacaran sama dia, gue bukan selalu bilang, cuman we both establish kalau gue tuh punya kehidupan sendiri gitu. Dia juga punya kehidupan sendiri. Kayak contohnya, I have my own career, he has his own career. I have my own lifestyle, he has his own lifestyle gitu. Jadi kayak itu adalah salah satu hal yang gue pegang erat juga gitu sebagai perempuan. Gue nggak mau cuman terdefine atau cuman brandingannya atau image-nya Istri hanya seseorang atau istri atau pasangan pacar seseorang gitu. seseorang, Jadi that's why banyak karya gue yang Joe is not involved atau banyak pekerjaan gue, bisnis gue yang Joe is not involved gitu. Dan gue tuh sering banget ngomong ke dia, even if one day lo akan maju atau kayak even if one day lo akan jadi figur yang very political. Sebenarnya kan sekarang somehow he is a bit political figure aja gitu. Walaupun he's not, Image-nya ya, dia iya. nggak di instansi Iya. gitu. A bit. Oke. Iya, gitu. Cuman gue tuh selalu bilang kayak let me be my own person juga ya gitu. Oh, Jadi oke. kayak Wow. gue akan tetap Star jadi syndrome. Kok jadi saksi? boleh nonton di Kenapa Prime. Soalnya itu film Geisha. Kenapa jadi? Boleh Iya. Dong, Tapi nggak pas gitu. Bener gue. Kayak nggak pas. Sorry timingnya salah. Kayak nggak pas Jadi gitu. kayak double meaning. Iya, jadi kayak double meaning. Dia pemeran utama film Star Tapi Syndrome. kalau mau nonton yang bisa filmnya Kok Amazon jadi Prime. bagus. ada Iya. media visit di sini? Iya, itu udah tayang Kenapa tiba-tiba ada beberapa tahun media lalu gitu. Nggak cuman yang Iya, gitu. iya. Jadi of course gue akan selalu memposisikan diri gue anyway gitu. Mau dia ada di instansi atau tidak, atau dia jadi lagi ngomongin satu topik atau enggak, I will always position myself in a
I try in a good light, iya dong gitu. Jadi gue udah pernah ngomong sama dia, gue akan tetap menjalankan hidup gue seperti gue menjalankan hidup gue sebelum ada lu juga. Nah itu yang jadi Gitu. challenge buat Bang Jovi. I see. Nah gue ada pertanyaan Bang Cuman Jovi. ini gue bukan kurang ajar ya, kayak misalnya Iya. yang kayak misalnya dia literally lagi ngomongin kesenjangan sosial, terus gue ski di Swiss. Iya. Kalaupun gue ski di Swiss ya, Abis itu Nggak usah di story. nggak usah di story. Iya. Gue Gitu nggak, kan. maksudnya gue nggak akan kayak gitu Iya lah. iya. gitu. Tahu momentum juga. Iya. Tapi gue mau tanpa boleh diem lu ya. Jadi Get Star ready. syndrome. Iya. Get ready with me di Paris. Iya, gini. Aku lagi di hotel Iya. bintang 5 di Paris. Minimal Kajo lagi. Minimal gue Kesenjangan lagi sosial guys, nih. kita semua perlu makan. Kayak gini. Kita semua perlu Even makan. if dia nggak lagi kayak gitu juga, kalau ada kondisi atau situasi tertentu kan gue nggak mungkin lah melakukan something yang Iya. lagi. You get what I mean, right? Gitu. Kan karena lagi ngomongin itu, karena Bang Jovi selalu bilang dari beberapa tahun lalu, gue pengen duduk di bangku pemerintahan. Di berbagai talk show, podcast. Ya. Lu beneran mau Bang? Iya gue beneran mau masuk Ya. ke instansinya. Tetap mau sampai sekarang. Iya, dan sampai bio-nya kan juga future president kan. Ya. Tapi gue pengen tahu pertanyaannya, kapan momennya? Kayaknya 29 deh. 29? 29. 2029. Iya. Oh, oke. Setelah sekian lama banyak Ya. ngomong soal itu, Soalnya- timingnya 29? Tadinya Heeh. di 24 tuh sebenarnya ada rencana menjadi seseorang di negara ini gitu. Udah deket, udah ngobrol sama partai, ngobrol sama beberapa figur partai, udah. Cuma sepertinya belum tepat. 24 ini belum tepat. Alasannya? Banyak lah alasannya. Hmm. Kepanjangan tuh podcast ini. Oke. Ya. Jadi kayaknya 29 gue bakal coba lagi. Kita tunggu di 2029 berarti ya bakal ada gebrakan apa dari Jovial. Iya, Setelah pas. kita ke Yakutsk. Yes. Ini semua ditentukan dengan pegang tiang. Setelah Minus tiang 50 10 detik baru berasa ya. Tapi gue mau nambahkan sedikit. Jadi ngobrolin soal kayak gimana Jovial bersuara di sosial media. Somehow gue lebih suka cara Jovial ketimbang Andovi. Jadi gini, dua-duanya benar. Gue support dua-duanya Nah, selalu. waktu Andovi kesini dia Kalau- bilang dia lebih suka Andovi, sayang. Enggak, gue ngomongin justru karena Andovi itu berisik banget. Dia tuh kalau ini langsung rekam, langsung ngomong apa adanya. Kalau kan sometimes with Twitter text, ngerti gak? With Twitter post atau nggak with text. Ya. Kayak lebih berkelas aja gitu loh. Ngerti Ya, gak? ya. Kayak kalau Andovi, dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi dua-duanya Andovi bener yang tokoh justru. tempo. Iya. Karena dia vokal banget. Iya. Iya, iya. Dan- Ya, makanya Tapi gua kan setuju. kamu tokoh Nggak- narasi. Terima Iya, kasih saya. betul. Iya. Benar. Dua-duanya tuh vokal di caranya sendiri tapi beda gitu Iya, loh. iya. Ada lah momen Andovi atau Joe yang mungkin berisik juga, tapi kadang Joe cuma cukup dengan Twitter text atau Twitter post doang di post di Instagram. Das atau Iya. kayak di story gitu, terus minimal Andovi kayak wah pasti gitu kan. Dua-duanya benar sekali lagi ya. Beda cara Cuman aja ya. kontras banget itu yang gue Iya, iya. lihat sih. Respect. Respect. Star Endingnya syndrome. gitu ya. Star syndrome. Tonton di mana? Amazon Prime. Amazon Prime. Prime. Kan tadi kita ngomongin skinny kan, Ya. which is itu Bang Jovi independen. Terus sekarang akhirnya di bawah naungan perusahaan. Ya. Kita semua tahu narasi. Jadi chief kreatif ya, officer di sana. Itu pasti punya peran yang besar lah di kreatifnya. Nah itu apa yang Bang Jovi mau lakuin ke depannya di narasi? Karya apa, pergerakan apa, yang mungkin sebenarnya lu punya nih ambisinya, punya impiannya di perusahaan ini, tapi mungkin belum dan akan. terrealisasikan. Oke, jadi Kayak Lee Jong Jae interview kan udah nih ya. Wah itu gokil. Squid Lee Game. Jong Jae Iya. interview udah. Oke. Ijong C. Oke. Udah nonton? Ya, belum nonton gua. Tontonannya dia nonton. Belum Gua nonton udah selesai. gua. Oh, Udah selesai. interviewnya udah, Bukan, teman. maksud gue Squid Game. Belum, juga belum nonton gua. Oke, next. Oh, belum selesai. Belum selesai. Jadi Tapi gini nonton. Bang. Bukan, Oh, jangan iya. spoiler. Apa? Gue tuh mau narasi dan gue tuh pertama mau mulai dari narasi aja ya. Jadi the most open news media in town, Ya, setuju. in the country. Oke. Nah, gue nggak bisa bilang caranya gimana, karena nanti takutnya di copy oleh media lain. Tapi intinya kita mau menjadi the opus. Opus one. Opus. One tuh one. Ya. The most open. The most open gitu. Soalnya gini, selama ini kalau kita ada berita yang muncul ya, yang orang harus pertanyakan tuh sebenarnya kenapa berita ini muncul sekarang? Apakah berita ini orderan orang? Apakah berita ini sebenarnya diminta oleh seorang untuk ada berita ini? Nggak ada yang tahu. Tapi sekali berita itu viral, beres, semua orang tahu. Ya percaya. Ini sebagai contoh. Chandra pernah ada berita buruk tentang dirinya. Beritanya nggak benar. Tapi karena berita itu udah terlalu viral, Ya. itu menjadi brandingan Chandra. Ya.
Oke. Itu yang sering terjadi di space internet Indonesia. Ada berita yang wah menyita waktu kita, menyita perhatian. Orang kira oke, ini yang paling benar. Abis itu lu mau koreksi sampai tahun depan, koreksiannya nggak works. Nggak menutupin Nggak bisa. Nggak bisa nutupin iya. ini. yang awal. Gila ya. Karena entah kenapa kita nih sangat udah tertutup gitu. Kita baca sesuatu, kalau sesuatu ini udah benar-benar memenuhi bias kita yang benci banget sama sesuatu ini, udah kita iyain aja terus gitu. Mau yang ngomong pakar A, pakar B, pakar C, orang terahli di bidangnya, nggak ada yang peduli. Orang nggak percaya sama ahli sekarang. Gue percaya sama Kebanyakan berita orang, yang iya. pertama. Nah, gue nggak bisa. We have to become the most open and the most trusted news media in Indonesia. Oke. Itu berarti yang mau diprogram ya Iya. di narasi. I see. Ya itu sih jadi something yang bahaya juga sih. Karena kebanyakan kreator terjadi, bahkan ada isu politik apa ternyata ada muncul lagi ya kan berita nabrak berita lagi buat ngalihin fokus, itu kan banyak terjadi kan. Iya. Dan mungkin satu hal lagi ya, untuk cari kelanjutan dari berita itu. Contoh, Iya. yang Pertamax oplosan, kita semua heboh waktu itu, Iya. kita bikin sketsanya jutaan views Iya. di TikTok dan di IG. Sekarang apa? Iya. Kita ini negara yang cuma gila sama sensasi sesaat. Pertamax oplosan, semuanya marah 2 hari, That's it. Sudah. that's Iya. it. Udah kubur Kalau lagi. kalau kenyataannya sampai hari Pertamax masih oplosan, that's fucked up. Iya lagi. Iya. Kita tuh harus negara yang follow through. Ini ada masalah ya, selesain. Jangan cuma bahas ketika rame, lanjut ke hal lain yang rame, Iya, itu. lanjut ke hal yang rame. Itu negara yang sampah. Negara yang maju, lu beresin tuh masalah. Iya benar. Atau enggak, gampang banget game di Indonesia. Tiap kali suatu hal yang rame dan nggak menguntungkan lu, ya udah bikin aja hal rame yang lain. Ya udah bikin aja hal rame yang lain. Kayak gitu terus sampai mati. Nggak ada masalah yang selesai. Nah, media tuh harus berubah gamenya. Itu sih, sorry sayang. Nggak apa-apa dong. Ya, Nggak apa-apa dong. nggak apa-apa. Kita dengerin. Kita ini sebuah podcast yang sama kayak narasi. We're open dengan semua semua. We're opini. the most Iya. open. In town. We're the opus Oh, podcast Bukan most di dan sosial open ya, media. opus. Oke, the most open. Thank you, Joe. Ya. Sebentar lagi mau selesai, tapi ada beberapa obrolan lagi pengen gue tanya-tanya. Karena ini kita berhubungan dengan masa depan. Yes. Dan udah pasti kita tidak bisa mengelak dari idea AI. Yes. Nah, dari kalian yang sekarang mungkin ada konten all jokes aside, itu boleh gak sih bilang all jokes aside? iya, Itu boleh kan ya? Sebenarnya Oke. memang Itu ya awalnya. ada yang ngomong all jokes aside, ada yang ngomong all jokes aside. Kita aja kadang ngomongnya shooting jokes yuk gitu. Oh, oke. Edit jokes gitu. Jadi ya, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. All case Joe aside. nah kan gue udah tahu dia bakal ada. Bilangnya ada lagi. ide. sesuatu ya? Gue juga kaget Bakal ada- sebenarnya. Gue kaget. Tahu. Ada gebrakan baru gitu. Fokusnya nih. Udah tahu. Menurut kalian apakah AI ataupun Ya AI. anything yang berhubungan dengan Teknologi. prompting, generating AI tadi ya, itu akan ngedisrupt industri entertainment atau industri kreatif ke depannya. Itu aja dulu sederhana. Silakan. Sangat lah. Iya. Sangat. Itu Black Mirror episode yang In what way? Yang In mana? what way? Wah, endless banget gak sih possibilities-nya? Oke. Di kalian bisa tergantikan gak nih all jokes aside dengan AI ini? If all Bisa, jokes bisa aside banget. ganti AI bisa nggak? Bisa banget. Oke. bisa banget lah. How? Elaborate. Ya. Ya AI-nya tinggal pelajari sifat gua, sifat dia, jawaban kita selama ini di TikTok. Habis itu Bikin. diuji-uji, ya udah. Bisa Oke. kok. We actually talked about it. Ya, bisa banget. Bisa. Oh wow, oke. Nah, Berarti kita nggak mau. oke. Enggak. Oke. No. Cuma ada orang yang punya ide untuk melakukan itu. Oke, berarti yang bahaya adalah gue bisa bikin AI ngerekam muka gue atau nge-train muka gue, and then gue ajak siapa lagi untuk jadi bahan obrolan satu lagi, and then I get the data from you guys, and then jadi konten gue. Ya. Tapi secara Bisa. AI bisa kan? Bisa. Bisa banget. What if that happen ke kalian dan kalian nggak tahu kayak oh ini tuh bahasan kita sebenarnya loh, gimana? And it's AI dari random, nggak ada yang tahu nih akunnya siapa.
Yang nggak etis lah itu lah. Itu pasti itu masalahnya, gak etis. tapi masalahnya how do you manusia fight aja that? juga ada yang kayak gitu, Chan. Oh iya, oke. Oh iya. Tanpa AI pun Tanpa ada. AI pun ada yang Udah yang Tuh, copy coba gitu. sekarang ngomongin AI gitu. Kalau Oke. orang itu kan berarti kita bisa tanya ngomong ke dia. Oh, jadi kita nggak tahu Nggak kan? tahu anonymous How ya. do you or what are you going to do with that? Susah banget itu. Ya harus ada undang-undangnya sih. Iya, Susah men. iya. Iya, betul. Harus Regulasi ada. kan? I was Bener gonna kan? say Ya nggak that bisa lah, ya. udah harus ada. Entertainment kan Iya. soalnya nih. Ya bahaya berarti kan? Copyright. Hmm. Terus ya harus bisa dikejar secara secara Legal. legal Legal. Oke. gitu. Oke, berarti kalau gue bikin nggak apa-apa dong. Kan belum ada regulasinya nih. Belum. Ya. Oke. Siap-siap. Tapi kan lo ngerti rasanya di copy. Hey. Jovial dan juga Kezia atau All Kezia Oside. Bahkan. Jadi di sini ada kamera. Oke. Oke. Dan ini kalian bayangkan 5 tahun ke depan kalian. Ya. Apa yang ingin kalian sampaikan ke 5 tahun ke depan kalian? Please sampaikan langsung ke kamera. Boleh mikir dulu kata-katanya, boleh gonta-ganti, boleh bareng-bareng gitu. Semoga lo masih menjadi Kezia yang cheerful di 2030. Masih menjadi Kezia yang bisa ketawa di situasi apapun. Semoga mestinya sekarang lo udah punya satu bisnis tambahan yang sekarang jalan dengan baik dan banyak orang yang suka. Kalau memang betul, semoga lo bisa berkarya terus di bisnis itu dan semoga lo masih acting dan semoga lo masih olahraga tiap hari. Semoga lo lebih fit dari lo sekarang. Semoga masih tetap berkarya dengan cara kamu. Gitu kan. Jangan lupa sama apa ini? Jangan lupa sama serat-serat Skinny Indonesian 24. Jangan korupsi. Jangan tunduk sama partai. Wah, nanti gue nonton ini bakal ketawa sih. Semoga maju dengan cara yang benar.